Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5012, 5013, 5014. Belum sempat wanita berbaju putih menyelesaikan ucapannya, kabut hitam pekat yang menutupi langit telah menyapu mendekat hingga 100 meter jauhnya. Dari balik kabut terdengar suara gesekan tulang yang membuat bulu kuduk meremang. Wajah si gila abadi langsung berubah drastis, tubuhnya gemetar hebat. Itu barisan depan dari pasukan iblis pemakan jiwa. Dari balik kabut perlahan muncul ratusan kerangka berpakaian zirah rusak, rongga mata kosong mereka menyala dengan api hijau yang menyeramkan, sementara tangan-tangan mereka menggenggam pedang tulang yang memancarkan kilauan dingin yang mengancam. Lebih mengerikan lagi, tubuh masing-masing kerangka terjerat puluhan benang hitam halus seperti rambut, yang ujungnya menjulur jauh ke dalam kabut, seolah-olah dikendalikan oleh entitas mengerikan dari kedalaman. Dengan lengan patah, Niumang terseok bangkit, meludah darah segar, lalu mengumpat, "Sialan. Aku masih bisa bertarung." Para prajurit yang tersisa dari kota Badak dengan sendirinya berkumpul, mengelilingi Dev yang terluka parah di tengah formasi mereka. Bayi memaksakan diri berdiri, memungut sebuah pedang panjang berlumur darah dari tanah, namun ujung pedangnya bergetar hebat di tangannya. Humazi menggertakkan gigi sambil mengeluarkan secarik jimat tua berwarna kuning kusam, jimat penyelamat terakhirnya. "Kawan-kawan, sepertinya kita akan mengakhiri segalanya di sini hari ini." Tiba-tiba, lelaki tua berjubah ungu melemparkan segel petir ke langit, yang dalam sekejap membesar hingga seukuran belasan meter, dengan puluhan kilat kecil merayap di permukaannya. "Aku akan menghabiskan 100 tahun kekuatanku untuk memanggil petir dewa dari langit ke-9. Berapa lama pun bisa kutahan, akan kutahan." Dalam keadaan genting itu, tubuh Dev tiba-tiba kejang hebat, dan pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan dengungan tajam. Wanita berbaju putih buru-buru menekannya, "Jangan bergerak, luka kamu terlalu parah." Belum selesai bicara, Dev membuka matanya lebar, namun yang terlihat bukan lagi mata manusia, melainkan mata vertikal seperti binatang buas, dengan nyala api berwarna darah yang menari di kedalaman pupilnya. Lebih menakutkan lagi, dari retakan-retakan di kulitnya merembes cairan keemasan yang mengental di udara menjadi tetes-tetes darah kecil, lalu melayang dan menggantung di sekelilingnya. Dari kedalaman lautan kabut, terdengar jeritan nyaring yang melengking. Seluruh pasukan kerangka langsung berhenti melangkah, serentak menoleh ke arah Dev. Wajah lelaki tua berjubah ungu berubah drastis. Celaka, dia sedang membangkitkan kekuatan darahnya. Tubuh Dev perlahan terangkat ke udara, dan tetesan-tetesan darah yang melayang itu seperti dipanggil oleh kekuatan tertentu, berkumpul di belakangnya lalu membentuk sepasang sayap emas samar. Pedang pembunuh naga pun ikut bersinar dengan cahaya keemasan, seolah merespons kekuatan yang bangkit dalam dirinya. Lautan kabut bergolak hebat, dan dari dalamnya mulai terlihat siluet seekor makhluk raksasa sebesar gunung. Itu adalah seekor naga tulang sebesar gunung, dengan api jiwa berwarna ungu yang berkobar di rongga matanya, dan setiap ruas tulangnya tertancap puluhan paku hitam panjang. Naga tulang itu membuka mulutnya lebar, namun bukan raungan naga yang keluar, melainkan jeritan ribuan arwah yang penuh derita. Di bawah hantaman gelombang suara itu, segel petir milik lelaki tua berjubah ungu retak, dan darah mengalir di sudut mulutnya. Itu Raja Naga pemakan jiwa. Istana Naga Iblis benar-benar mengirim makhluk sekuat itu. Dev yang kini sepenuhnya berubah tiba-tiba mengeluarkan raungan naga, sayap darah emas di punggungnya membungkus tubuhnya, dan seketika tubuhnya berubah menjadi seekor naga emas. Ini adalah pertama kalinya Dev membangkitkan darah naga dalam dirinya. Biasanya, yang muncul hanyalah bayangan naga emas di belakangnya sebagai manifestasi kekuatan ilahi, tapi kini, dia sendiri benar-benar berubah menjadi naga emas. Tanpa ragu, ia berubah menjadi cahaya emas yang meluncur menabrak naga tulang. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut dahsyat yang dihasilkan menghancurkan seluruh pasukan kerangka dalam radius 100 meter. Cahaya emas dan kabut hitam saling bertarung di udara, setiap kali mereka bersinggungan, ruang di sekitar mereka bergetar dan melengkung. Di tanah, semua orang terguncang dan terhempas oleh gelombang energi yang luar biasa. Wanita berbaju putih nyaris terbang terbawa angin energi, beruntung ia berhasil menancapkan tombaknya yang patah ke tanah agar tetap bertahan. Ia menatap dengan ketakutan, di pusat pertempuran, retakan ruang mulai muncul, dan petir hitam kecil melompat-lompat di tepinya. Lelaki tua berjubah ungu bergumam dengan wajah syok, kekuatan darah naga emas benar-benar mengerikan. Tidak heran Nona besar ingin menyelamatkannya. Wajah wanita berbaju putih dipenuhi keterkejutan, dia ternyata punya darah naga emas. "Gadis muda, kau tidak tahu." Lelaki tua berjubah ungu tercengang.
Aku benar-benar tidak tahu, jawab wanita berbaju putih sambil menggeleng cepat. Lelaki tua itu hanya bisa tertawa pahit. Darah naga emas memang luar biasa kuat, tapi setiap kali kekuatannya bangkit, ia harus menelan sejumlah besar kekuatan hidup. Jika tak mampu mengendalikannya, belum selesai ia bicara, di langit, pertempuran berubah drastis. Cakar tulang sang naga berhasil mencabik setengah tubuh Dev, namun darah yang muncrat tak jatuh ke tanah, melainkan langsung berubah menjadi ribuan jarum darah yang justru menancap balik ke tubuh naga tulang. Lebih mengerikan lagi, tulang-tulang yang terkena jarum itu mulai meleleh, dan api jiwa ungu yang menyala di dalamnya berubah menjadi merah keruh. Sang Raja Naga Pemakan Jiwa melihat itu, lalu menamparkan telapaknya ke tanah. Seketika bumi berguncang, dan tanah di bawah kaki semua orang melunak menjadi semacam lumpur darah lengket. Puluhan rantai darah muncul dari dalam tanah dan langsung menarik para prajurit kota badak yang tersisa ke dalamnya. Jeritan mereka terputus mendadak, dan hanya gelembung darah yang naik dari permukaan lumpur. Bayi menatap Mary ke arah kakinya yang perlahan tenggelam. Ini sihir macam apa? Lelaki tua berjubah ungu buru-buru merapal mudra, dan sisa energi dari segel petir menciptakan pelindung yang mengangkat semua orang ke atas. Bukan sihir, ini adalah turunnya neraka darah milik istana jiwa iblis. Di udara, naga tulang mengerang keras. Bagian tubuhnya yang terinfeksi menyebar dengan cepat. Dari kedalaman kabut muncul ratusan tentakel hitam raksasa, penuh dengan mulut berbentuk alat hisap yang ganas menggigit Dev yang telah berubah menjadi cahaya darah. Setiap gigitan menyemburkan hujan darah, namun darah itu langsung menggerogoti tentakel, mengeluarkan asap hijau. Seluruh medan perang kini tampak seperti mimpi buruk, langit terbelah oleh kabut hitam dan merah darah, sementara tanah berubah menjadi lautan darah yang mendidih. Wajah wanita berbaju putih menjadi sangat serius. Ia meneteskan setetes darah murni ke tombaknya, dan pola-pola hiasan di sepanjang gagangnya mulai bersinar. Entah kenapa, ia merasa terdorong untuk mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak itu. Ujung tombak langsung meledakkan cahaya putih suci. Dimanapun cahaya itu menyinari, lautan darah mundur, dan kabut hitam menghilang. Lelaki tua berjubah ungu terkejut besar. Nona, itu adalah cahaya suci penakluk iblis jimat hidupmu. Kau tak bisa sembarangan memakainya. Tapi wanita itu tak menjawab. Tombaknya lepas dari tangannya, berubah menjadi pelangi putih yang langsung melesat ke pusat pertempuran. Dunia tiba-tiba sunyi sejenak. Lalu, cahaya putih yang lebih terang dari matahari meledak, membutakan mata semua orang. Saat cahaya memudar, yang tersisa di langit hanyalah sebuah lubang hitam raksasa selebar 100 meter yang perlahan menutup. Baik naga tulang maupun Dev telah lenyap, dan hanya tombak itu yang tertancap di tanah, penuh dengan retakan. Wanita berbaju putih terhuyung mendekati tombaknya. Begitu menyentuhnya, senjata itu berubah menjadi abu dan terbang terbawa angin. Dari abu yang melayang, setetes cairan bening jatuh ke telapak tangannya, berubah menjadi kristal kecil transparan, dan di dalamnya terlihat seutas benang darah yang berdenyut pelan. Saat cahaya putih suci itu menghilang, medan perang berubah menjadi senyap yang mencekam. Tubuh Dev perlahan turun dari langit. Sisik emasnya sudah menghilang, tubuhnya kembali menjadi manusia, dan api emas di matanya perlahan padam. Ia jatuh keras ke tanah, retakan-retakan di kulitnya mengeluarkan darah merah, dan tubuhnya seperti kehabisan energi sepenuhnya bahkan tak mampu menggerakkan jari. Namun, di saat kekuatan darahnya menarik diri, dari kedalaman tubuhnya malah muncul aura yang jauh lebih dingin dan menyeramkan. Itu adalah roh jahat berpola dao murni, hitam legam seperti tinta, sedingin es, dan merayap seperti makhluk hidup melalui meridian tubuhnya. Dev mendadak membuka matanya, dan di kedalaman pupilnya muncul dua simbol hitam aneh yang bergerak dan berdenyut seperti makhluk hidup. Di kejauhan, pasukan iblis pemakan jiwa dari istana naga iblis yang semula penuh kekejaman dan amarah, tiba-tiba menghentikan semua gerakan. Di dalam rongga mata naga tulang yang memimpin, api jiwa berwarna ungu berkobar hebat, lalu ia perlahan menundukkan kepalanya. Cakar tulang raksasanya sedikit ditekuk di depan Dev membentuk gerakan aneh seperti gerakan memberi hormat. Dari dalam lautan kabut, terdengar suara serak penuh curiga dari Raja Naga Pemakan Jiwa, roh jahat berpola dao, kau ini dari ras binatang, bagaimana mungkin memiliki roh jahat berpola dao khas klan iblis Yin? Dengan susah payah Dev bangkit berdiri. Roh jahat berpola dao yang berasal dari pola dao dalam tubuhnya terus meluap tak terkendali, membentuk kabut hitam yang menyelimutinya. Iblis Yin itu sahabat baikku, jadi aku punya roh jahat berpola dao di tubuhku itu wajar. Jawab Dev, omong kosong. Iblis Yin sudah menghilang selama bertahun-tahun, bagaimana bisa jadi sahabatmu? Kau ini cuma cultivator alam di sepersi abadi level 1. Raja Naga Pemakan Jiwa mendengus marah. Cepat bicara jujur, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tak ada belas kasihan. Ia menatap Dev tajam penuh amarah, tak percaya seorang seperti Dev bisa jadi teman dekat Iblis Yin. Meski Dev memiliki darah naga emas, kekuatan seperti itu masih terlalu jauh untuk bisa mengenal tokoh sebesar itu apalagi Iblis Yin konon telah gugur ribuan tahun lalu saat perang dewa dan iblis.
Ucapan sang naga langsung membuat naga tulang dan pasukan kerangka mulai bergerak maju, bersiap menyerang kapan saja. Lihat baik-baik benda ini, ujar Devsraya mengeluarkan busur Raja Dewa. Begitu busur Raja Dewa muncul, semua roh jahat berpola dao di langit dan bumi langsung mengalir deras menuju senjata itu. Busur Raja Dewa, mata sang Raja Naga membelalak. Tapi di saat yang sama, beberapa naga tulang sudah siap menyerang Dev. Berhenti, Raja Naga pemakan jiwa memerintahkan dengan suara serak yang kali ini terdengar ada getaran logam penuh ketakutan. Semua berhenti sekarang. Setelah hening sejenak, para naga tulang menarik diri perlahan, api jiwa mereka berkedip-kedip. Lautan kabut bergejolak, dan pasukan kerangka pun mundur seperti air surut, benar-benar menghentikan semua serangan. Para prajurit dan orang-orang seperti si gila abadi tertegun melihat semua ini, tak percaya bahwa pasukan sekejam itu bisa mundur hanya karena satu kata dari Dev. Tak kusangka kau benar-benar sahabat senior Iblis Yin. Mohon maaf sebesar-besarnya atas sikap kami tadi, ujar Raja Naga pemakan jiwa sambil memberi hormat pada Dev. Senior Iblis Yin sudah menghilang ribuan tahun. Apa kau tahu dia sekarang ada di mana? Dia sudah kembali ke alam surga. Aku berencana mengunjunginya dalam waktu dekat, jawab Dev ringan. Ternyata senior Iblis Yin masih hidup, sungguh sebuah keajaiban, gumam Raja Naga penuh kekaguman. Kalian tiba-tiba menyerbu sini, pasti tahu bahwa kota badak dan kota harimau terbang sedang saling bertempur. Kalian ingin ambil untung dari kekacauan ini, kan? Tanya Dev tajam. Raja Naga mengangguk. Benar, pemimpin kami memerintahkanku untuk memanfaatkan konflik ini agar bisa mengambil alih wilayah dua kota itu. Kalau begitu, tolong berikan aku sedikit muka, jangan sentuh kota badak, itu milik saudara-saudaraku. Tapi kota harimau terbang, silakan kalian ambil, ujar Dev tegas. Dia tahu, sekalipun istana naga iblis tidak ikut campur, pasukan mereka sudah tak bisa menandingi kota harimau terbang. Kota itu berada di bawah naungan 8 istana, dan kekuatan kota badak sendiri pun sudah hampir habis. Mereka butuh waktu untuk pulih. Baik, kalau begitu aku tak akan sungkan. Setelah berkata begitu, Raja Naga langsung memimpin pasukan naga tulang dan para iblis pemakan jiwa untuk menyerbu kota harimau terbang. Jiezong awalnya merasa ia selamat dan sedang bernapas lega di kota utama. Tapi sesaat kemudian, lebih dari 10 kota yang tergabung dalam wilayah kota harimau terbang diserbu serentak oleh pasukan iblis. Pasukan perang kota harimau terbang yang belum pulih dari pertempuran sebelumnya langsung tak mampu menahan serangan. Mereka dihancurkan tanpa perlawanan. Bahkan para kultivator dari ras binatang yang ada di sana pun dibantai tanpa ampun. Mendengar laporan ini, Jiezong langsung memuntahkan darah segar dan nyaris tewas di tempat. Tak ada pilihan lain. Ia pun segera mengirimkan permintaan bantuan kepada Huo Zhao, jika tidak, seluruh kota harimau terbang akan jatuh ke tangan iblis. Bersambung.